Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Aris. Nah, anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya, siapa? Rani kemana? Sakit. Baik. Nah, sebelum kita ke inti pembelajaran hari ini, ada yang ingin saya tanyakan ke kalian. Nah, terlihat ya dari belakang? Nah, apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran yang minggu lalu? Tentang klasifikasi makhluk hidup? Ada berapa kingdom di bumi ini? 5. Apa virus tidak ada di 5 kingdom ini? Ataukah memang ada tapi terdapat di salah satu di kelompok kingdom ini? Ada yang bisa menjawab? Iya. Jawabannya apa? Jadi virus itu bukan makhluk hidup. Virus merupakan makhluk peralihan karena virus akan hidup apabila menempel pada inangnya, dan kalau kita tidak menempel akan mengkristal. Berarti dia ada di 5 kingdom ini atau tidak? Tidak. Tidak, benar sekali. Terima kasih jawabannya, Laura. Virus merupakan parasit ya anak-anak ya, menyebabkan penyakit. Salah satunya yaitu penyakit apa kemarin? Corona, COVID-19 kemarin ya, yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Namun dia tidak hanya menjadi penyakit, tapi juga bisa berperan positif anak-anak, yaitu dijadikan vaksin. Benar sekali. Biasanya dilakukan melalui apa? Di posyandu? Imunisasi, benar sekali. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, menganalisis ciri virus, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan, dan yang ketiga, membuat replika virus seperti itu. Nah, baik, sebelum kita ke kegiatan inti anak-anak, saya akan menjelaskan proses penilaian hari ini. Jadi pembuatan replika virus hari ini dilakukan secara berkelompok, seperti itu. Terus penilaiannya, walaupun kalian bekerja secara kelompok, Bu Arum akan tetap menilai secara individu. Jadi saya minta semua peserta didik harus aktif. Begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi hari ini kalian akan belajar dengan proyek anak-anak. Nah, kegiatan pertama, Bu Arum punya bacaan di sini. Apakah terlihat sampai belakang? Nah, coba dibaca sebentar. Saya beri waktu 2 menit. Kalian amati beberapa gambar ini. Berdasarkan bacaan dan gambar yang sudah kalian amati, Bu Arum ingin kalian mengajukan pertanyaan atau mengajukan rumusan masalah. Ya, Laura. Jadi apakah virus yang terjadi pada hewan dan tumbuhan bisa menular kepada manusia? Baik, boleh. Kemudian Putri? Apakah bentuk virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri itu sama? Baik, boleh. Satu lagi, Maidina. Hampir sama-sama Laura, apakah virus yang menempel di manusia bisa ke hewan atau tumbuhan? Bisa menjawab pertanyaan tadi, maka kalian harus menjawabnya dengan membuat proyek replika virus seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, ini kelompoknya bisa dibaca dari belakang. Nah, sekarang saya minta kalian sekarang duduk berkelompok, melingkar seperti itu. Saya juga sudah membagi, karena ada 7 kelompok, jadi ada 7 virus juga. Nah, di sini Bu Arum sudah memiliki barcode anak-anak, barcode untuk mengunduh augmented reality virus.
Nah, sekarang silahkan kalian memindai atau menyeken barcode yang sudah ada di LKPD kalian. Nah, baik, sekarang kalian akan mendesain perencanaan proyeknya. Silakan kalian bekerja sama, berdiskusi yang aktif seperti itu, karena walaupun bekerja secara kelompok, saya tetap akan menilai secara individu. Nah, saya ingin bahan yang dipakai itu berupa bahan bekas anak-anak. Nah, nanti kalian bekerja selama 6 hari, dimulai dengan hari ini, dan saya mau langkah-langkah pembuatan replikanya itu divideokan. Mengisi susunan jadwal proyek. Sekarang dimulai hari pertama. Hari pertama sekarang hari Jumat tanggal 14 Oktober ya, kegiatannya apa kalian hari ini. Nah, kemudian besok ditulis lagi terus seperti itu. Tanyakan kalian sekarang bisa bekerja. Silakan. Kelompok 7 mau buat apa? Virus corona, baik. Kelompok 5, bakteriofag. Ya. Jika kebingungan mana bakteriofag, bisa lihat augmented reality-nya ya. Sudah ketemu? Sudah, oke. Nah, baik, sudah siap dipresentasikan anak-anak? Boleh. Sekarang saya akan menanyakan terlebih dahulu kelompok mana dulu yang akan presentasi. Boleh, kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Habibi, absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahid Nizam, absen 24. Absen 24. Perkenalkan nama saya Putri Skarnilung, absen 28. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Wafi, absen 3. Di sini kita akan mempresentasikan tentang struktur dari virus yang kita buat, yaitu TMV. TMV dengan nama lengkap Tobacco Mosaic Virus. Virus ini menginfeksi pada tembakau. Ciri-ciri tumbuhan yang terinfeksi: yang pertama, bercak-bercak kuning pada daun; yang kedua, daun tanaman bakau menggulung; yang ketiga, muncul bintik-bintik putih. Struktur TMV, bagian warna hijau muda yaitu asam nukleat yang berupa RNA. Fungsi RNA digunakan untuk mengirimkan informasi genetik pada beberapa organisme dan mungkin merupakan molekul yang digunakan untuk menyimpan cetak biru genetik pada organisme primitif. Jadi dari hasil diskusi kami, virus Ebola termasuk virus mematikan. Virus Ebola menginfeksi manusia dan awalnya menyerang negara-negara bagian Afrika. Virus corona atau COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan atau Cina. Ciri-ciri virus corona: berbentuk bulat, memiliki mahkota yang disebut dengan spike, berdiameter 100 sampai 120 nanometer, memiliki RNA positif sebagai genomnya. Panjang genom coronavirus berkisaran 27 sampai 32 kilobasa. Virus corona dapat menginfeksi manusia dan binatang. Asam nukleatnya berupa RNA. Struktur rhabdovirus yang pertama, lase polimerase protein. Yang kedua ada lipid bilayer, ada fosfoprotein. Sambil ditunjukkan ya, jadi ada temannya yang menyebutkan, yang lain menunjuk, Ya. sehingga teman-temannya jelas. Dan ada lilikoprotein spikes. Ada metrik. Dan yang terakhir ada RNP kompleks atau RNA nucleocapsid and protein. Influenza adalah penyakit infeksi
pernapasan akut yang menyerang tenggorokan, hidung, dan paru-paru. Orang yang menderita infeksi ini mempunyai gejala seperti sakit kepala, demam, hidung tersumbat atau berair, pilek hingga batuk. Leofag merupakan virus yang menyerang bakteri. Itu Penton base ini yang ini putih. Penton base Yang warnanya apa? putih. Baik. Terus ada Hexon. Hexon itu dinding yang berwarna biru. Dan ada juga yang ketiga, ada DNA genom yang berbentuk seperti ini, ulat, dan fiber yang berbentuk seperti bola. Sangat baik sekali presentasinya, replika virusnya juga bagus, sudah sesuai dengan aslinya. Nah, tujuan untuk kita sudah sampai di kegiatan terakhir, yaitu evaluasi dan refleksi anak-anak. Coba dilihat di LKPD kalian. Silakan diisi evaluasi dan refleksinya. Saya beri waktu 2 menit. Sekarang kita ke kegiatan penutup. Saya ingin salah satu kelompok untuk membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini yang sudah dituliskan di LKPD-nya. Silakan, siapa yang mewakili? 1 orang saja ya. Silakan. Namanya? Adelia. Baik. Jadi secara umum virus memiliki ukuran yang sangat kecil. Iya. Memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu bakteriofag berbentuk T, Bakteriofag, bakteriofag, adenovirus berbentuk polihedral, rhabdovirus berbentuk batang, influenza berbentuk bulat, Ebola tubular, TMV berbentuk batang, COVID-19 berbentuk bulat. dan hanya memiliki 1 asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, dilapisi dan diselubungi oleh kapsid atau lapisan selubung protein. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Adelia. Sekarang saya ingin 1 orang saja untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Boleh kelompok berapa? Kelompok 7, boleh kelompok 7 saja ya? 1 orang saja ya, tidak apa-apa ya. Baik, silakan kelompok 7. Ya. Baik. Baik, itu ya. Kalau yang sudah dipelajari hari ini dapat apa? Kelompok 7. Iya, mengetahui struktur? Iya, struktur virus corona saja? Semuanya apa saja tadi? Corona, bakteriofag, influenza, Ebola, TMV, adenovirus dan rhabdovirus. Ya, benar sekali. Itu ya anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya memiliki 2 soal yang harus kalian kerjakan. Beri waktu kurang lebih 5 menit. 5 menit 2 soal. Baik anak-anak, alhamdulillah telah selesai pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang reproduksi virus. Bagaimana virus bisa menular. Nah, itu bagaimana cara kerjanya virus bisa menular seperti itu. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Silakan Andini.
Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.